Halo semuanya, kembali lagi di Movie Storyline. Seorang perawat rumah sakit tiba-tiba menemukan fakta kematian misterius para pasien yang dirawat dan dia harus berjuang membantu polisi untuk mengungkap kasus ini di mana pihak rumah sakit berusaha menyembunyikannya. Film yang akan saya ceritakan adalah film dengan genre thriller yang diadaptasi dari kisah nyata. Judulnya adalah The Good Nurse. Film ini baru aja dirilis di tahun 2022, dibintangi sama dua aktor pemenang Oscar, yaitu Eddie Redmayne dan juga Jessica Chastain. Semoga alur cerita film ini bisa menghibur kalian semua dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bercerita tentang seorang wanita bernama Amy Lauren. Saat itu dia bekerja menjadi seorang perawat di Parkville Memorial di New Jersey, Amerika. Dikala itu Amy dipanggil sama atasannya karena Amy selalu mengizinkan kerabat pasien menginap di kamar, padahal itu dilarang. Mereka lagi kekurangan orang untuk berjaga di shift malam. Karena itulah mereka akan merekrut satu orang yang berpengalaman. Setelah itu Amy kembali melanjutkan pekerjaannya mengurus seorang pasien koma bernama Holly. Amy harus sendirian membalikkan tubuh Holly sampai dia merasa sakit di jantungnya. Amy harus beristirahat sejenak memulihkan kondisinya sendiri. Ketika selesai bekerja, Amy memeriksakan dirinya ke dokter langganannya dan didapatkan bahwa Amy mengalami kardiomiopati, kondisi di mana jantung gak bisa memompa darahnya dengan normal. Jika terus bekerja seperti itu, maka Amy akan menderita jantung koroner dalam hitungan bulan. Dokter menyuruh Amy untuk fokus menjaga jantungnya berfungsi selama mungkin supaya Amy bisa dimasukkan ke dalam daftar transplantasi jantung. Bahkan dia diingatkan risiko terkena serangan stroke-nya akan tinggi. Kondisi kesehatan seperti ini tentunya membuatnya sedih. Amy nggak mungkin berhenti bekerja karena di rumahnya dia punya dua anak yang harus dia hidupi. Jika dia mengambil cuti, maka dia nggak akan mendapatkan gaji. Ditambah lagi, Amy nggak ada tabungan dan belum mendapatkan asuransi kesehatan. Malam hari ketika kembali bekerja, Amy bertemu dengan seorang pria baru yang baru masuk. Nama pria ini adalah Charlie Cullen. Amy pun kemudian menemani Charlie untuk mendapatkan tur, mengenalkannya pada tempat penyimpanan obat dan sebagainya. Amy juga mengajak Charlie untuk melihat pasien bersama-sama, yaitu Anna yang terkena alergi terhadap amoksisilin hingga kulitnya terkelupas. Amy pun memperkenalkan Charlie pada mereka. Amy dan Charlie dengan mudah berteman, bahkan Charlie dengan senang hati membantu Amy menghandle pasiennya. Mengurus Holly membuat Amy seakan seperti olahraga yang berat. Jantungnya kerap sakit setelah merawat Holly. Untungnya ada Charlie yang membantunya untuk tenang. Amy pun menceritakan kalau dia menderita kardiomiopati. Dia meminta Charlie merahasiakan hal ini supaya dia nggak dipecat. 4 bulan lagi, Amy baru mendapatkan asuransi kesehatan dari pihak rumah sakit. Jadi sambil menunggu, Charlie akan membantunya mengurus Holly. Di hari berikutnya ketika masuk kerja, Amy mendapatkan kabar bahwa Anna Martinez meninggal dunia. Amy bingung, bagaimana bisa secepat itu? Dia dan Charlie kemudian mengurus jasad Anna selagi suaminya dalam perjalanan ke rumah sakit. Charlie membersihkan jasad Anna selagi Amy berbicara pada Pak Martinez mengenai kematian Anna. Singkat cerita, 7 minggu kemudian, dua orang detektif bernama Detektif Brown dan Baldwin dipanggil oleh pimpinan rumah sakit bernama Linda Garan. Mereka berdua dipanggil untuk dimintai bantuan melakukan penyelidikan internal terkait kematian dari Anna Martinez yang termasuk dalam insiden yang tak terjelaskan. Pakar medis mengatakan ini terjadi karena reaksi buruk yang janggal atas penggunaan obat. Tapi mereka nggak menemukan unsur kesengajaan. Masalahnya, jasad Anna Martinez udah dikremasi. Jadi dua detektif ini rencananya akan mewawancarai semua staf yang bekerja. Di kantor polisi, Detektif Baldwin memeriksa semua berkas perawat yang bekerja dan menemukan nama Charlie Cullen pernah dituduh melakukan pelanggaran kriminal di Pennsylvania 8 tahun yang lalu. Detektif Brown mengkonfirmasi ke Pennsylvania dan menemukan Charlie ditangkap karena bertengkar dengan kekasihnya. Itu saja. Tapi Detektif Baldwin merasakan ada yang gak beres sama rumah sakit Parkville. Pada suatu malam, Linda Garan mengumpulkan semua staf untuk diberikan pengarahan terkait interview yang akan dilakukan oleh kepolisian. Masalahnya, Linda akan ikut mengawasi wawancara pada staf. Hal yang membuat Detektif Baldwin dan Brown kesal. Tapi mau gak mau mereka harus melakukannya. Ketika itu giliran Amy yang diwawancara. Di saat yang sama, Linda dipanggil oleh sekretarisnya sehingga dia keluar. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan oleh Detektif Baldwin bertanya lebih bebas pada Amy. Dari berkas tersebut, Amy melihat kejanggalan karena kadar glukosa Anna Martinez menunjukkan angka yang salah. Nggak ada tes C-peptide, artinya insulin dalam jaringannya nggak dihasilkan oleh tubuhnya sendiri. Bisa jadi dimasukkan oleh orang lain. Selain itu juga, Anna Martinez bukan penderita diabetes.
Ketika Linda datang, mereka lalu menghentikan pertanyaan tentang insulin dan menanyakan tentang Charlie Cullen. Amy pun menjawab Charlie adalah perawat berpengalaman yang bekerja dengannya dan gak mungkin Charlie yang melakukan kelalaian itu. Detektif Baldwin meminta hasil investigasi internal yang dilakukan oleh Linda selama 7 minggu kemarin. Linda pun berjanji akan mengirimkan hasilnya besok hari. Di lain waktu, Amy tetap melakukan tugasnya. Ketika harus memberikan CPR pada pasien yang sekarat, Amy melakukannya dengan susah payah. Kondisi jantungnya membuatnya gampang lelah. Charlie selalu membackup Amy dan berusaha menolongnya. Bahkan dia juga mengantarkan Amy check up ke dokter jantung. Charlie menyuruh Amy memberitahu anak-anaknya supaya jika terjadi sesuatu, mereka sudah bisa melakukan pertolongan pertama atau meminta pertolongan ke 911. Paling tidak, Amy harus bertahan 2 bulan lagi, sampai dia mendapatkan asuransi kesehatan. Di rumah, Amy pun kemudian memberitahu Alex mengenai kondisi jantungnya. Charlie juga mengajari Alex prosedur memanggil 911 dan lain-lain. Detektif Baldwin dan Brown akhirnya mendapatkan hasil investigasi internal dari Linda. Mereka pikir akan mendapatkan berkotak-kotak berkas, tapi mereka heran cuma dapat satu map tipis berkas investigasi internal yang katanya dilakukan selama 7 minggu. Dengan kesal, Detektif Baldwin mendatangi Linda, menanyakan tentang bukti hasil investigasi yang dia berikan. Baldwin ingin Linda menyerahkan bukti yang dia tahan dan membentak Linda dengan menyuruh Linda mengesampingkan nama baik bisnis rumah sakitnya. Linda tampaknya khawatir dengan masa depan rumah sakitnya jika memang terbukti ada malpraktik di sana. Karena perlakuan Detektif Baldwin, dia akhirnya ditegur sama atasannya dan dilarang masuk ke rumah sakit lagi. Kasus ini buntu karena jasad Anna Martinez udah dikremasi, sehingga nggak ada autopsi, bukti yang mereka temukan pun jadinya percuma juga. Suatu hari Amy mendapatkan pasien baru, keluarga kecil dengan satu anak bayi yang baru lahir. Perempuan bernama Kelly mengalami kecelakaan sehingga harus dirawat di sana. Kelly sangat responsif meladeni candaan Amy tentang Vanessa anak bayinya. Tapi besok malamnya, ketika Amy mengecek kondisinya, Kelly terlihat aneh. Dia nggak merespon perintah yang diberikan Amy, bahkan nggak ingat sama Vanessa anaknya sendiri. Amy pun segera menelpon suaminya Kelly dan di saat yang bersamaan, Kelly mengalami kejang-kejang. Kelly meninggal dunia pada malam itu. Tom yang baru datang sambil menggendong Vanessa pun gak kuasa menahan sedihnya. Besok pagi di rumahnya, Amy kedatangan Brown dan Baldwin. Amy pikir dia akan ditanya mengenai kematian Kelly. Ternyata mereka hanya ingin meminta bantuan Amy terkait kasus Anna Martinez. Brown dan Baldwin akhirnya tahu ada korban lain. Mereka menanyakan Amy kembali tentang Charlie Cullen. Karena pihak rumah sakit bekas dia bekerja gak mau buka suara terkait Charlie. Amy gak percaya Charlie adalah orang yang jahat. Baldwin dan Brown meyakinkan Amy bahwa mungkin Charlie nggak seperti yang Amy kira. Fakta bahwa di darah Kelly mengandung insulin membuat Amy mulai curiga bahwa ada yang nggak beres. Apalagi ini kasus kedua dan polisi mencurigai Charlie karena itu. Suatu hari Amy bertemu dengan temannya yang bernama Lori, yang juga seorang perawat di rumah sakit lain. Kebetulan, dia pernah bekerja dengan Charlie. Jadi Amy bertanya tentangnya. Lori langsung bercerita bahwa ada rumor tentang Charlie, bahwa dia bertanggung jawab atas beberapa kematian pasien, bahwa Charlie membuat pasien overdosis. Ditemukan insulin di cairan infus pasien. Bahkan ada yang menyuntikkan itu sebelum diberikan pada pasien. Lori berkata itu cuma rumor aja, karena ketika Charlie bekerja, mereka banyak mendapatkan kematian. Tapi ketika Charlie pergi, mereka cuma mendapatkan kematian paling sedikit 1 bulan sekali. Amy seperti mendapatkan sambaran petir. Dia lalu pergi ke ruang penyimpanan rumah sakit Parkville dan memeriksa kantong infus dan mendapatkan ada 1 kantong yang bocor sebesar jarum suntikan. Karena kelelahan, Amy pun pingsan. Dia kemudian dirawat di IGD. Ketika siuman, dia panik karena ada Charlie yang menjaganya di sana. Di saat itu Amy udah percaya bahwa Charlie adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kematian Anna Martinez dan Kelly. Di lain hari Amy memutuskan untuk membicarakannya pada Baldwin dan Brown. Dia menceritakan bagaimana Charlie memasukkan insulin ke kantong infus. Karena cairan infus masuk perlahan, jadi butuh berjam-jam atau seharian untuk membunuh seseorang. Charlie bisa membunuh orang tanpa menyentuhnya. Selain insulin, bisa jadi digoxin juga disuntikan di sana karena cairannya juga nggak berwarna. Amy ingin membantu Brown dan Baldwin dengan memeriksa laporan pengambilan obat dari akunnya Charlie sehingga mereka bisa tahu apakah ada insulin yang diambil sebelum kematian Anna dan Kelly. Masalahnya, mereka harus punya jasad utuh untuk diautopsi.
Jadi mereka pun mendatangi Tom dan dia setuju membantu mencari keadilan untuk Kelly dengan mengizinkan mereka membongkar ulang makam Kelly. Shift malam Amy sekarang jadi tegang karena dia harus memperhatikan gerak-gerik Charlie. Amy juga akan mengganti kantong infus yang dipasang Charlie pada pasien, jaga-jaga ada insulin di dalamnya. Dia juga mesti diam-diam mencetak bukti pengambilan obat di penyimpanan lewat akun Charlie. Sementara itu, setelah autopsi jasad Kelly selesai dilakukan, memang benar ditemukan kandungan insulin dan digoksin di jaringan tubuhnya pada tanggal 15 setelah dia meninggal. Dan Amy memperlihatkan bukti bahwa Charlie mengeluarkan insulin dan digoksin dari penyimpanan tanggal 14. Masalahnya, Charlie ternyata memanfaatkan bug pada sistem komputer. Jika dia membatalkan penarikan obat di menit-menit terakhir, laci obat akan tetap terbuka. Sehingga bukti yang dibawa Amy nggak bisa dipakai karena di situ tertera pembatalan, bukan pengambilan. Apalagi sejak dia masuk, terjadi pembatalan pengambilan obat yang berulang-ulang. Linda Garen pasti tahu masalah ini karena dia mantan perawat, kata Amy. Di rumah sakit, Linda dan pengacaranya memanggil Charlie. Dia memecat Charlie dengan alasan karena Charlie salah dalam menuliskan riwayat pekerjaannya ketika melamar di rumah sakit Parkville. Linda mengatakan itu tertuang dalam kontrak. Tapi yang sebenarnya, dia cuma nggak mau rumah sakitnya terkena imbas dari kasus ini. Brown dan Baldwin yang mendengarkan kabar ini pun kecewa berat, karena Charlie akan bekerja di rumah sakit lain dan kasus ini akan terulang lagi. Amy pun pulang ke rumah. Dia kaget, ternyata ada Charlie di sana, lagi bermain dengan anak-anaknya. Amy khawatir dong, ada pembunuh berantai di dalam rumahnya, bahkan bermain dengan anak-anaknya. Charlie pun menceritakan dia dipecat dari rumah sakit. Padahal tinggal sedikit lagi dia bisa membantu Amy melewati semuanya, sampai Amy mendapatkan asuransi kesehatannya. Charlie menawarkan untuk menjaga anak-anak selagi Amy bekerja. Untungnya Amy pandai mencari alasan supaya gimana caranya Charlie nggak membantu mengurusi anak-anaknya lagi. Amy masih nggak percaya dia berteman dengan seorang pembunuh berantai, dan juga membiarkannya dekat dengan anak-anaknya. Di lain hari, Amy membantu detektif untuk bertemu dengan Charlie. Rencananya, Amy disuruh membuat Charlie mengaku supaya detektif bisa merekamnya untuk dijadikan bukti. Jadi pada suatu siang, Amy bertemu dengan Charlie di sebuah bar untuk makan siang bersama. Di sana, Charlie mengabari kalau dia udah bekerja kembali di rumah sakit Elmsworth. Agak sulit awalnya untuk Amy mengiring pembicaraan ke arah sana. Awalnya, Amy mengatakan ada rumor yang tersebar tentang Charlie sejak kepergiannya dari rumah sakit Parkville. Amy mencoba meyakinkan pada Charlie kalau rumor itu pun benar. Dia nggak peduli jikalau itu memang Charlie yang melakukannya. Charlie kemudian mengalihkan pembicaraan, tapi Amy kembali menyuruh Charlie untuk membicarakan perbuatannya di rumah sakit Parkville. Charlie garuk-garuk kepala, matanya berkaca-kaca, kemudian mengatakan dia harus pergi karena nggak mau terlambat bekerja di tempat barunya. Rumah sakit Elmsworth berada di Pennsylvania. Detektif pun mengatakan mungkin dia akan menangkap Charlie. Paling tidak mereka bisa menahannya selama 48 jam. Di perjalanan, Charlie kemudian ditangkap oleh petugas dan kemudian dibawa ke kantor polisi untuk ditanyai para detektif. Baldwin langsung to the point bertanya tentang berapa banyak kantong infus yang Charlie cemari di rumah sakit Parkville. Baldwin juga langsung bertanya tentang kematian Anna Martinez dan Kelly. Tapi Charlie menolak berbicara lebih banyak. Dia hanya menangis ketika dicecar pertanyaan dari para detektif. Ketika mendapatkan bentakan dari detektif Brown, Charlie cuma mengatakan dia nggak bisa. Berulang-ulang hingga nggak ada informasi apapun yang mereka dapatkan. I can't! I can't! I can't! I can't! I can't! I can't! Detektif Baldwin pun melaporkan pada Amy bahwa mereka akan melepaskan Charlie besok pagi karena nggak ada bukti atau pernyataan yang bisa mereka pakai untuk menahan Charlie lebih lama lagi. Karena memikirkan nasib dia dan anak-anaknya, Amy pun memberanikan diri menjenguk Charlie di kantor polisi. Peran Amy di sini tidak lebih dari sekedar orang yang menjenguk temannya yang lagi kesusahan. Amy mencoba menyentuh hati Charlie dengan mengingatkannya tentang gimana ketika Charlie dengan begitu baik dan murah hati membantu Amy selama ini, menyembunyikan penyakitnya dari pihak rumah sakit dan membantu pekerjaannya ketika shift malam. Amy mengatakan dia nggak akan pernah mengerti apa yang udah Charlie lakukan. Yang jelas, bagi Amy, Charlie adalah orang yang baik. Karena Amy, Charlie pun mulai menyebutkan nama-nama yang dia ingat, termasuk Anna Martinez dan Kelly. Untuk menghindari hukuman mati, Charles mengakui pembunuhan atas 29 orang saja. Sedangkan jumlah korban sebenarnya diyakini sebanyak 400 orang
dan dia nggak pernah menjelaskan motif kenapa dia melakukan hal itu. Saat ini dia menjalani 18 hukuman seumur hidup berturut-turut dan gak akan dibebaskan sampai tahun 2403. Selama 16 tahun jadi perawat, banyak rumah sakit yang curiga padanya, tapi gak ada yang pernah menghentikannya dan gak pernah ada proses pidana. Sedangkan Amy, dia menjalani operasi jantung yang dia butuhkan dan saat ini hidup di Florida dengan anak cucunya. Dia jadi pahlawan karena menghentikan kasus pembunuhan berantai dan saat ini dia masih menjadi the good nurse atau perawat yang baik. Mungkin itu aja buat video kali ini. Saya Bisa Putra, to be continue. Jangan bosan jadi orang baik.